Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niska Ananda Putri, NPM 201100402. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu pendekatan dalam memahami hadis. Pertama, itu ada pendekatan tekstualitas, pemahaman hadis dengan cara tekstual, artinya memahami sebuah hadis dengan apa adanya pada teks hadis atau lafziyah. Pada dasarnya, hadis dapat dipahami secara tekstual, namun apabila tidak dipahami secara tekstual, bisa dipahami dengan cara kontekstual. Kebanyakan hadis yang dibaca oleh umat Islam biasanya adalah tekstual. Yang kedua, itu ada pendekatan kontekstual. Kontekstual yaitu artinya dipahami dengan melihat aspek-aspek di luar teks, yaitu lafaz dari hadis itu sendiri, bisa dipahami dengan yang ada kaitannya dengan aswad wurud al-hadis secara geografis, sosiokultural, dan lain-lain. Pertama adalah pemahaman dengan cara asbab wurud al-hadis, yaitu perlu diketahui bahwa tidak semua hadis mempunyai latar belakang historis. Ada hadis yang diriwayatkan karena faktor-faktor tertentu berkaitan dengan pemahaman hadis yang benar. Apakah hadis yang akan dikaji itu mempunyai latar belakang asbab wurud atau tidak? Karena mengetahui asbab wurud hadis akan memudahkan pemahaman terhadap hadis, seperti asbab nuzul ayat pada bila diketahui, maka akan memudahkan pemahaman terhadap ayat tersebut. Lalu yang kedua adalah pendekatan bahasa. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami suatu kajian. Pendekatan bahasa dalam pendekatan studi hadis adalah pemaknaan teks matan hadis dengan mempertimbangkan unsur kebahasaan yang meliputi fonologi, morfologi, sintaksis sebuah bahasa. Dari sini bisa disimpulkan, dengan pendekatan bahasa seseorang dapat mengetahui makna-makna yang asing, sehingga pendekatan bahasa sangatlah penting digunakan untuk memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. C. Macam-macam pendekatan dalam asbabul furud hadis. Yang pertama itu ada pendekatan historis. Historis berasal dari bahasa Yunani yang artinya historia, yang memiliki makna apa-apa yang berkaitan sejak manusia bermulaan ia meninggalkan bekas di bumi, dengan menggambarkan dan menceritakan kejadian yang berhubungan dengan kejadian-kejadian bangsa atau individu. Pendekatan historis adalah pendekatan dengan cara melihat kesejarahan, pemahaman terhadap sejarah pemikiran, politik, sosial, dan ekonomi dalam hubungannya dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Perkenalkan, nama saya Intan Konita, NPM 20111000274. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. 2. Pendekatan sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Pendekatan sosiologis dalam memahami hadis dapat diterapkan misalnya pada tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang imam atau kepala negara. Hadis tersebut antara lain: A. Dalam urusan beragama, bermasyarakat, dan bernegara ini, orang Quraisy selalu menjadi pemimpinnya selama mereka masih ada walaupun tinggal 2 orang saja. B. Pemimpin itu dari suku Quraisy. Sesungguhnya mereka mempunyai hak atas kamu sekalian dan kamu sekalian mempunyai hak atas mereka. 3. Pendekatan sosio-historis. Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis adalah memahami hadis dengan melihat sejarah sosial dan setting sosial pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan. Pendekatan sosio-historis ini dapat diterapkan misalnya dalam memahami hadis tentang larangan wanita pergi sendirian. Pendekatan historis dalam
Hal ini adalah suatu upaya memahami hadis dengan cara mempertimbangkan kondisi historis empiris pada saat hadis itu disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kata lain, pendekatan historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaitkan antara ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan menetapkan sosial dan situasi historis kultural yang ada di sekitarnya. 4. Pendekatan antropologis. Antropologis berasal dari bahasa Yunani. Anthropos artinya manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Secara terminologi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang segala aspek manusia, terdiri dari aspek fisik dan non-fisik, dan berbagai pengetahuan tentang kehidupan lainnya yang bermanfaat. Antropologi adalah salah satu disiplin ilmu dari cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya kepada manusia. Secara umum, objek kajiannya kepada manusia. Secara umum, objek kajian antropologi dapat dibagi menjadi dua bidang, yaitu antropologi fisik yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya. 5. Pendekatan psikologis. Secara bahasa, psikologi berasal dari kata Yunani psik yang artinya jiwa. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan psikologis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan hadis dengan kondisi psikologis Nabi dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Yang keenam yaitu pendekatan geografis. Dalam ensiklopedia online atau Wikipedia, geografi didefinisikan sebagai ilmu tentang lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Secara bahasa, kata geografi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu ge atau bumi dan graphein atau menulis atau menjelaskan. Sedikit berbeda kata asalnya menurut Hasan Syahidili dan kawan-kawan dalam ensiklopedia Indonesianya, yaitu kata geografi dalam bahasa Yunani yaitu ge bumi dan grapho menulis. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.